Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Jadi kali ini di sini di depan saya ada satu unit motor Yamaha yang sudah saya bongkar. Di bagian box-boxnya semua, intinya ini motor sudah lama tidak dinyalakan, sudah bertahun-tahun tidak dinyalakan. Jadi ini intinya mau servis full. Semuanya diservis, diperbaiki yang rusak-rusaknya. Nah, jadi setelah pertama dihidupkan, kondisi motornya ngebul parah. Dan akhirnya saya buka di bagian box-boxnya. Sebenarnya di sini saya mau buka ini ya. Ada bagian boring, silinder sama silinder kop itu mau kita bongkar ya. Jadi sekalian kita buka boxnya semua karena di sini mau servis full ya. Di bagian komstir ini parah, di bagian klaher dan di bagian shock breaker belakang, di bagian membran ini sudah tidak normal ya, di bagian karbu sudah tidak normal, dan di bagian bak spiti sudah tidak normal. Dan juga di bagian sini sudah tidak normal, patah ya. Intinya banyak sekali kerusakannya. Nah, di sini ya, sebelum saya perbaiki lebih jauh lagi ke bagian body, alangkah baiknya terutama kita perbaiki di bagian mesin ya. Jadi langkah awal kita perbaiki mesin ya. Sekali lagi kita perbaiki mesin. Kita normalkan di bagian mesin ya. Setelah di bagian mesin normal, hidup dengan baik, baru kita nanti perbaiki yang bagian body, bagian kom, bagian bearing, bagian rem, bagian shock breaker belakang, intinya bagian body semua. Nah, di sini ya, di sini saya akan videokan cara pembukaan atau pembongkaran di bagian sini, di bagian silinder atau boring, dan di bagian silinder kop, dan komponen-komponen yang ada di bagian silinder dan silinder kop ya. Jadi saya akan berikan tutorial cara pembongkarannya ya, khusus bagi pemula ya, belum tahu cara bongkar-bongkarnya. Dan ini sebagian sudah saya bongkar ya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial lebih tepatnya untuk pemula ya, cara pembongkaran silinder dan silinder kop dan komponen-komponen yang ada di bagian dalamnya ya. Jika yang sudah mahir dalam pembongkaran ya, dalam memperbaiki motor, silahkan abaikan saja karena ini video untuk pemula ya. Dan juga untuk yang mahir-mahir, yang sudah mahir dalam perbengkelan, jika Anda mau menonton video saya, jadi saya tidak larang, silahkan saja. Cuman di sini saya akan memberikan tutorial pembongkaran lebih tepatnya untuk pemula ya. Sekali lagi, yang sudah mahir dalam perbengkelan, kalau mau nonton atau menyimak video saya iseng-iseng, silahkan saja, tidak ada yang melarang. Baiklah, jadi untuk pembongkaran di bagian sini ya, di bagian karbu sudah saya bongkar dan di bagian cover-covernya sudah saya bongkar. Selanjutnya kita buka di bagian silinder kop dan blok silinder dan silinder kop ya. Baiklah, pertama bisa kita buka di bagian sini menggunakan kunci 8T. Bautnya jangan sampai hilang. Dan di sini bautnya sudah seling-seling ya. Ada yang menggunakan kunci 8 dan ada yang menggunakan kunci L ya. Kita buka
Jadi untuk jenis baut rata-ratanya itu untuk melepas itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ya. Untuk semua jenis baut terkecuali ada motor-motor tertentu yang cara pelepasannya searah dengan putaran jarum jam. Tapi kebanyakan itu berlawanan arah dengan putaran jarum jam untuk pelepasannya. Baiklah, setelah ini lepas dua-duanya baut ini, lanjut di sini kita pukul. Nah, lebih tepatnya di sini ya teman-teman. Dipukul di bagian sini. Ini disediakan untuk kita pukul atau kita congkel di sini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pelepasan baut ini. Ini bisa menggunakan kunci ring dan bisa menggunakan kunci 12T. Intinya di sini kunci 12. Nah, untuk melepas di sini ya, ini kan muter ya. Bisa teman-teman ganjal di bagian magnet ya. Kita ganjal di bagian sini. Ini menggunakan mata sok. Terserah teman-teman menggunakan mata sok ukuran berapa di sini ya. Mau menggunakan ukuran berapapun bisa. Kita putar di bagian sini sampai ini mentok ke bagian sini ya. Nah, setelah mentok seperti itu, teman-teman bisa putar, kita kendorkan. Ini sekali lagi saya ulangi, untuk pelepasan baut ya, baut ini rata-rata itu berlawanan dengan putaran jarum jam ya untuk pelepasan. Tapi untuk pemasangan yaitu searah dengan putaran jarum jam. Tinggal kita congkel seperti ini, tet. Dan untuk di bagian murnya baut saya anjurkan untuk dipasang lagi ke tempat semula, supaya nanti proses pemasangannya itu tidak ribet, tidak mencari kemana-mana. Baiklah, setelah ini terlepas, ini terlepas, ini terlepas, lanjut kita buka di bagian sini. Baut 12, baut 10, baut 8, maaf teman-teman, baut 8 ini penahan antara silinder dan silinder kop. Menggunakan kunci 8T. Baiklah, untuk selanjutnya setelah ini terlepas, lanjut buka ke baut ini. Baut penahan silinder dan silinder kop. Ada 4 biji. Ini menggunakan kunci 12. Ini juga sama, cara pelepasannya yaitu berlawanan dengan putaran jarum jam ke atas.
Ke pasar sore, siap. Made. Sama mungkin bayi. Kan sholat malam. Dan setelah ini terlepas, ya, bisa teman-teman lepaskan ini, ya, baut penutup klep sini. Ini sudah kendor. Ya, biasanya ini kencang, tapi ini kendor. Nah, ini pada kendor semua. Olinya sudah padah. Baiklah, setelah baut ini sudah lepas, semua baut penahan silinder kop itu sudah terlepas. Jadi langkah selanjutnya teman-teman tinggal tarik seperti ini. Ya, tinggal lepas saja. Cukup mudah, ya. Tinggal lepas seperti ini. Di bagian sini parah berkerak. Di sini kemungkinan besar bekas pembakaran tidak normal, ya. Lebih tepatnya bisa jadi di bagian oli itu naik ke bagian ruang kompresi, ya. Karena di bagian sini, lebih tepatnya ring piston mungkin sudah lemah, ya. Jadi ada sisa pembakaran yang tidak bersih, berkarat di sini. Jika mengalami kotor seperti ini beresiko, ya. Ini beresiko sekali. Kenapa saya bilang beresiko? Satu, ya, jika si kerak ini, ya, lebih tepatnya kerak ini lepas, ya, terus dia akan istilahnya akan nempel ke bagian klep, ke bagian palep, ya, ke bagian payung palep di sini lebih tepatnya, itu akan terselip sedikit di sini. Ini saya pastikan tidak akan menyala. Baik terselipnya di palep yang X maupun di palep yang in, ya. Saya pastikan 100% kompresi akan hilang, ya. Setelah kompresi hilang, otomatis motor tidak akan menyala. Sebab untuk menyalakan suatu mesin, ya, ada 3 faktor. Satu, pembakaran, pengapian, lebih tepatnya 1 pengapian, 2 kompresi, dan ketiga bahan bakar. Ya, hitung harus normal semua. Jika ketiga-tiganya normal, ya, saya yakin mesin itu sendiri akan berfungsi dan bekerja dengan baik, ya. Jika kompresi, bahan bakar, dan pengapian itu normal, otomatis kinerja mesin akan normal, ya. Baiklah, nanti saya buka di bagian silinder kop. Dan di bagian silinder kop nanti saya berikan tutorial cara pelepasan di bagian komponen-komponen silinder kop. Di bagian sini. Selanjutnya kita putar arah. Dari sini. Ini kita lepas bekas pengganjalan tadi. Dan selanjutnya yaitu proses pelepasan di bagian sini, di bagian silinder. Terlebih dahulu kita cabut di bagian sini tensioner, ya. Dan juga di bagian sini, ini sudah patah satu. Di bagian ininya sentilnya. Kemungkinan nanti kita ganti di bagian sini karena ini jika tidak ada satu, ini kurang, kinerjanya kurang normal. Takut ini patah, dia masuk ke dalam. Dan
akan mengganjal ke bagian gigi sintrik, nantinya bisa trouble, bisa lepas, atau rantai keteng bisa loncat. Ya, jika ini sentilnya sudah tidak ada, ini masih tertahan satu. Tapi sebelum terjadi, antisipasi kita ganti di bagian sini. Lidah tensioner. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pelepasan di bagian silinder. Ya. Di bagian silinder kita lepas. Ya. Cek. Openg, sendok ban sih, Cek. Ya, sing cilik. Ini pelepasan boring atau silinder. Di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini disediakan khusus untuk pelepasan. Nah, 2. Di bawah dan di atas. Jika ini kencang, proses pencabutannya tinggal kita congkel di bagian sini dan di bagian bawah. Ini cukup mudah, tinggal kita tekan seperti ini. Dari sini. Nah. Jadi sentil ini disediakan untuk dicongkel. Jadi jangan congkelnya di bagian sini, ya. Di bagian sini jangan teman-teman congkel karena di bagian sini sensitif. Nanti bisa-bisa moros oli dan sirkulasi pompa oli ini akan terganggu. Nah, di sini ada pompa oli. Jika di sini tergores, nanti sirkulasi oli akan berantakan, tidak tertuju pada tujuannya. Baiklah, selanjutnya kita tinggal cabut saja. Klek. Kita lepas. Di bagian boringnya ini sudah baret, ya, sudah baret tuh sampai ke atas. Dan untuk di bagian linier ini sudah sangat tipis. Di bagian liniernya sudah sangat tipis, sudah tipis sekali. Ini paling sisa 1 mili, ya. 1 mili lebih, 1 mili 0, berapa ya, lebih 1 mili lebih. Jadi ini oversize nya sudah habis, sudah tipis. Dan untuk di bagian piston ini sudah bukan standar, sudah robahan. Ini menggunakan diameter, nanti kita ukur. Jadi kita ukur menggunakan sigmat, di mana di sini untuk ukuran motor standar, motor Mio Sportim, Supra, Pega ZR, motor Beat, untuk yang 110 cc standar ukurannya ini 50. Standarnya 50. Sedangkan ini sudah 53 mili. Ya. Jadi motor ini sudah tidak standar, ya. Jadi motor ini menggunakan ukuran 53. Ya, 53. Jadi sudah naik 3 kali tingkat. Ya, dari standar ke 100, dari 100 ke 150, ini udah oversize 200.
Jadi ini udah oversize 200. Kemungkinan besar di sini sudah tidak bisa dilemer atau sudah tidak bisa dikolter. Karena jika dikolter ini habis. Sudah habis. Tidak bisa dikolter. Jadi di sini solusinya, satu, bisa diganti seset. Blok ini bisa diganti satu set, ya. Nanti terserah yang punya motor mau diganti seset atau gimana. Atau kita lari ke tukang bubut. Kita serahkan ke tukang bubut, kita ganti gelasan atau diganti blok liniernya saja. Jadi diameternya disetandarkan lagi, ya. Untuk motor Mio, diameter standarnya itu 50. Nah, lebih tepatnya di sini. Untuk motor Mio berdiameterkan 50 di sini. 50. Jadi, jika 50 sudah mau di quarter, dinaikkan jadi 75. Ya, di sini 75. Setelah 75 bisa naik 100. Setelah 100 bisa naik 125. Setelah 125 bisa naik 150. Setelah 150 bisa naik 175. Setelah 175 bisa naik 200. Itu penghabisan. Tidak bisa naik lagi, ya. Kalau lebih dari 53 itu masuknya bukan standar lagi, ya. Jadi sudah bore up, ya. Jika lebih dari 53, karena untuk pabrikannya, ya, dianjurkan untuk motor standar Mio itu menggunakan berdiameter 53, itu habis, ya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pelepasan di bagian piston dan pelepasan di bagian silinder kop. Baiklah, langsung saja kita lepas di bagian piston. Dari sana. Baru di sawah. Silau, dari situ silau, dari sini saja. Jadi teman-teman bisa congkel di bagian sini. Ini ada coakan. Nah, di sini ada coakan, ya teman-teman. Di sini coakan dikhususkan untuk memasukkan benda tajam, set, untuk mencungkil di bagian snap ring atau pen penahan ini. Nah, kita tinggal congkel saja seperti ini. Ini sudah terlepas. Nah, ini diusahakan jangan sampai masuk ke dalam, karena sering terjadi proses pemasangan dan pelepasan ini bisa masuk ke dalam, ke sana, ya. Jadi harus hati-hati. Kita simpan. Untuk selanjutnya bisa teman-teman masukkan dari sana, dari sini lebih tepatnya, ya. Kita dorong menggunakan kunci 8T. Tinggal tarik, klep, lepas. Sudah lepas di bagian piston. Ini untuk pengecekan di bagian setang piston. Jika sudah koplak,
sudah goyang, sudah mengalami kerusakan, ini akan terdengar suara tak 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 tak. Ini masih layak digunakan karena tidak ada suara tak 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 saat kita pukul seperti ini. Masih normal. Selanjutnya yaitu proses pelepasan di bagian silinder kop. Komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop di sini. Kita pindah posisi di sini ya, karena di sana sangat silau. Pertama, bisa teman-teman lepas di bagian sini ya. Di bagian ini kunci L. Penahan pen masukkan. Kita taruh seperti ini, kita tekan ke bawah. Sudah terlepas dan ini harus kita amankan, takut hilang. Karena untuk pencairan seperempat seperti ini kecil, sepele, tapi susah untuk dicari. Dan selanjutnya yaitu pelepasan di bagian sini. Di bagian temlar atau di bagian rocker arm. Terlebih kita lepas di bagian pen penahan rocker arm in dan rocker arm X. Ini menggunakan kunci 12. Nanti saya berikan contohnya cara pembukaannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya. Menggunakan ini alatnya dan mur 12 yang ukuran panjang sekitar 7 cm. Ya, ini pipa behel ya, plat intinya dilubangi supaya baut 12 ini longgar ke bagian sini. Nah, baiklah langsung saja kita praktekkan fungsinya. Caranya seperti ini, kita letakkan saja seperti ini ya, klep atau seperti ini. Kita masukkan ke sini. Kita kencangkan. Setelah kencang, lalu kita putar murnya yang di sini, ya. Nanti dia bekerja menarik pen rocker arm yang di dalam. Kita kencangkan. Dek, tang dek, udah. Kon. Apa yang jalan? Dan lampunya gitu. Ini pen penahan rocker arm. Kita pegang lagi. Kita lepas. Ini pen ya. Di sini menggunakan drat 12. Nah, selanjutnya kita lepas lagi yang satunya. Itu proses pelepasannya sama seperti tadi.
cara pelepasannya. Kita masukkan lagi ke dalam. Kita masukkan lagi. Klek. Kita kencangkan. Sudah terlepas, kita lepaskan lagi. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tinggal pelepasan rocker arm dan camshaft ya, atau noken as, dan juga palep dan spring per palep. Jadi tinggal lepas saja. Setelah terlepas pennya, kita lepas seperti ini, tinggal tarik. Nah, ini agak susah. Jadi sebelum kita lepas di bagian rocker arm, ini susah ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Kencang. Ini kencang. Kita lepas dulu di bagian camshaft atau di bagian noken as. Cara pelepasannya sama seperti tadi. Kita masukkan ini, klep. Masukkan. Untuk pelepasan di bagian cam ya, ini muter, di bagian noken asnya muter, di bagian camnya muter. Jadi bisa teman-teman pegang di sini menggunakan kunci 12 lagi. Kita kencangkan. Kita kencangkan. Otomatis cam akan terangkat, akan tertarik ke atas. Sama halnya dengan pelepasan pen rocker arm. Kok ini sudah terlepas. Dan untuk di bagian cam atau noken as ini sudah kemakan ya teman-teman. Ini sudah kemakan. Ini sudah tekor sekisaran 1 mili lebih ya. Untuk yang ini dan dua-duanya sama 1 mili lebih. Jika ini sudah kemakan, ini akan mengurangi ke performa motor itu sendiri. Jadi lipnya akan turun. Nah, di sini lipnya sudah turun. Turun 1 mili untuk yang in dan untuk yang X. Otomatis buka klepnya akan semakin rendah dan menghasilkan ke performa motor itu sendiri kurang mantap. Jadi akselerasi mesinnya kurang normal. Baiklah, selanjutnya kita lepas di bagian sini. Nah, setelah gini kita putar. Kameranya blur. Kita putar seperti ini. Nah. Untuk melepasnya. Aduh, ini sempit. Nah,
Sabtu Minggu tuh baru beres. Gimana? Lama ini Made, motornya parah, banyak yang rusak. Nah, satu terlepas, satu lagi. Bisa kita cabut dari sini. Dan banyak teman-teman yang mempermasalahkan, jadi di sini saya akan bahas. Banyak teman-teman yang mempermasalahkan di angka sini, ya. Di bagian rocker arm angkanya ada yang kecil dan ada yang besar. 47 dan 91 untuk motor Yamaha Mio. Ya. Untuk yang 91 untuk angka yang lebih gede, kita taruh di bagian in. Dan untuk yang angka kecil 47 kita taruh di bagian X. Kenapa demikian? Ya, di sini saya akan jelaskan. Ya. 47. Jadi saya buat tolak ukur di bagian klep untuk semua jenis motor, ya. Kerenggangan celak klep in dan X itu berbeda. Otomatis lebih renggang celaknya, lebih renggang yang X. Contohnya, yang in itu misalkan 0,10 dan yang X 0,15 misalkan. Jadi lebih longgar yang X. Kenapa saya buat 47 ditaruh di X, yang 91 ditaruh yang in. Nah, semakin besar ukuran angka di bagian rocker arm, ya, otomatis dia akan semakin menyempit di bagian sini, ya, di bagian sini, di bagian cam atau di bagian noken as. Semakin besar angka, dia akan semakin menyempit. Nah, ini celah batas kerenggangan untuk yang in atau yang X, ya. Semakin besar angka di bagian rocker arm, otomatis dia semakin celahnya semakin tipis, ya. Dan semakin besar angka di bagian rocker arm, celahnya juga akan semakin tinggi. Nah, sebenarnya untuk jenis motor ini, ya, yang in dan yang X mau disilang gimana pun ini akan tetap sama, tidak ada masalah, ya. Karena untuk di bagian motor Yamaha Mio, di sini tidak menggunakan otomatis noken as, ya, atau otomatis dekompresi, tidak menggunakan itu. Mau dibulak-balik juga tidak masalah. Dan juga di sini ada setelan untuk kerenggangan klep in dan X. Intinya seperti itu. Jadi saya ulangi, yang angkanya lebih tinggi itu ditaruh di bagian in, dan angkanya yang lebih rendah kita taruh di bagian X, ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita lepas di bagian palep, pelepasan palep. Ini untuk pelepasan palep mudah sekali. Bisa teman-teman menggunakan ini. Bisa juga teman-teman menggunakan bearing, dan bisa teman-teman menggunakan lap. Tapi biasa saya menggunakan ini. Tutup klep. Taruh di bawah seperti ini. Selanjutnya kita tekan menggunakan kunci 12T. Nah, di sini kita pukul di bagian sini. Klek. Kita injak. Kita injak seperti ini. Kita pukul di bagian sini.
ini akan terlepas. Dan untuk di bagian sini kita masukkan ke sini supaya lebih aman lagi, supaya tidak hilang. Untuk proses pelepasan yang satunya sama saja seperti tadi. Kita injak, kita pukul. Selanjutnya kita dorong saja seperti ini. Baiklah, untuk pelepasan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop itu seperti tadi ya. Nanti saya lanjut lagi di video yang selanjutnya proses pemasangannya. Dan teman-teman juga bisa lihat video sebelumnya, saya pernah bikin tutorial proses pemasangan komponen-komponen di bagian silinder kop, tapi bukan motor Yamaha Mio, melainkan motor Honda Grand. Tapi di sini nanti saya buatkan proses pemasangan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop di sini untuk jenis motor Yamaha Mio. Baiklah, sekali lagi saya ulangi ya, saya ulangi. Di sini angkanya 47 dan 91. 91 sekali lagi saya ulangi, saya pasang, rekomendasikan dipasang untuk di bagian in, angka yang lebih gede. Dan angka yang lebih kecil itu dipasang di X. Bisa jika teman-teman tidak percaya, saya seringkali membuktikan motor yang belum pernah dibongkar, asli bawaan unit, bawaan pabrikannya, saya bongkar angka yang lebih gede, angka yang lebih tinggi itu letaknya di bagian in, dan angka yang rendah itu di X ya. Dan untuk pemasangan di bagian sini, yang tepatnya yang menggunakan di bagian camshaft atau di bagian noken as yang menggunakan dekompresi, otomatis dekompresi ya. Untuk pemasangan rocker armnya ini tidak mungkin kebalik ya. Karena untuk yang ada dekompresinya ya, jika kebalik, saya yakin, saya pastikan motor tidak akan normal ya. Jika untuk yang menggunakan dekompresi, yang ada otomatisnya, yang ada otomatis dekompresinya, jika pemasangan ini kebalik, ini akan beresiko tidak normal ke motor. Tapi untuk jenis motor yang tidak mempunyai dekompresi, mau ditaruh dimanapun ini tidak masalah. Tapi secara prosedur, yang angkanya lebih tinggi itu ditaruh di in, dan angkanya yang lebih rendah ditaruh di X. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula. Saya ulangi, saya buat video ini yaitu untuk pemula, senior yang sudah paham tentang perbengkelan, silahkan abaikan saja. Dan jika teman-teman senior yang sudah mahir dalam perbengkelan, jika mau menonton video saya, silahkan saja ya. Tidak saya larang. Baiklah, untuk pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Insya Allah yang bisa saya jawab nanti saya jawab. Dan maaf jika saya tidak menjawab. Baiklah, mungkin sekian dan terima kasih. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya saya lebih semangat lagi beredukasi. Baiklah, mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.